Assalamualaikum anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, bersemangat ya, dimanapun kalian berada. Karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk kalian para generasi penerus bangsa. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri sebagai sarana pemenuh kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait kegiatan ekonomi, mari kita melihat bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu membandingkan peran pelaku ekonomi. Nah, manusia biasanya mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Adapun pelaku dalam kegiatan produksi biasanya disebut sebagai produsen. Salah satu contoh produksi seperti menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Adapun tahap produksi melalui 3 tahap, yaitu inovasi, manufaktur, dan kualitas. Inovasi adalah tonggak awal dalam proses produksi dengan mengembangkan ide-ide dan desain produk yang baru dan inovatif. Manufaktur, pada tahap manufaktur, bahan baku diubah menjadi produk jadi melalui proses produksi yang cermat dan terstruktur. Kualitas, setiap langkah produksi diawasi ketat untuk memastikan produk berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan para konsumen. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini sendiri merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Tujuannya agar barang dan jasa dapat tersalurkan, dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangatlah penting supaya terjadi kesesuaian antara ketersediaan barang dan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi biasanya akan menyalurkan barang produksi ke tempat yang jauh, ke berbagai agen, pasar, pengecer, toko-toko, dan dengan demikian barang produksi dapat tersebar luas ke seluruh Indonesia. Adapun tahap distribusi yaitu yang pertama, gudang dan distributor. Gudang dan jaringan distributor memungkinkan produk mencapai konsumen melalui sistem yang efisien dan andal. Yang kedua yaitu pengiriman. Pengiriman yang tepat waktu dan aman menjadi kunci dalam memastikan produk mencapai tujuan pemesanan dengan baik. Yang ketiga yaitu e-commerce. E-commerce telah memperluas jangkauan distribusi dengan memungkinkan konsumen untuk membeli produk secara online. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi.
Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Adapun contoh dari kegiatan konsumsi itu sendiri ialah menggunakan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan makanan dan juga pakaian dan lain sebagainya. Adapun tahapan konsumsi yaitu pilihan. Para konsumen memilih beragam pilihan produk yang memenuhi kebutuhan dan referensi mereka. Yang kedua, konsumen merasakan kepuasan saat produk yang mereka beli memberikan manfaat dan memenuhi harapan mereka. Yang ketiga yaitu konsumen. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempengaruhi tren dan permintaan produk di pasar dalam bentuk kebiasaan pembelian atau pengembangan gaya hidup. Wah, peran kegiatan ekonomi ini sangat besar ya dalam perekonomian Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, apalagi kalau dilihat dari segi manfaat sosial dan ekonominya. Kesejahteraan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang efisien dapat menghasilkan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Inovasi dan kemajuan, proses produksi yang terus berkembang, serta distribusi yang lebih baik menghasilkan inovasi dan kemajuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Keberagaman produk dalam era globalisasi, produksi dan distribusi yang canggih memberikan akses ke berbagai produk dari berbagai budaya dan negara. Seperti yang kita ketahui, di era revolusi industri 4.0, kita dituntut untuk bergerak cepat. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor. Seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan oleh pengguna mesin atau teknologi. Maka dari itu, kalian, para generasi penerus bangsa, harus bisa bersaing pada tantangan dan peluang di era digital seperti saat ini. Nah, karena saat ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka materi pembelajaran terkait produksi, distribusi, dan konsumsi sudah kita terapkan pada P5, yaitu langsung melatih skill dan kemampuan anak-anak sekalian dalam mempraktekkan teori yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan berikut hasil karya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Seru kan? Setelah memahami materi terkait ekonomi, yuk kita langsung praktek sebagai baik di sekolah maupun di rumah nanti. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa kegiatan ekonomi itu? Sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, nama dari kegiatan ekonomi dengan upaya untuk menyalurkan barang jasa dari produsen kepada konsumen disebut A. Distribusi, B. Investasi, C. Produksi, D. Konsumsi, E. Produsen. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Distribusi. Nah, demikian materi kita kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.